sekarang tahu kayak apa? Kayak rumah sakit jiwa yang ada di Semarang. Zaman Habib Abdul bin Muhsin ada rumah sakit jiwa, mungkin satu-satunya itu waktu di Semarang. Lagi ngomong begitu, orang-orang kan ada ya, Abdullah, apa maksudnya? Ada apa tuh di rumah sakit jiwa di Semarang? Oh, ada ceritanya. Gimana sekali? Ini pasien-pasien di rumah sakit jiwa lagi pada ngumpul di satu aula. Mungkin waktunya makan atau apa. Tiba-tiba, salah seorang dari mereka ngambil kursi, naik di atas kursi, dia berdiri, ceramah. Dia bilang ke orang-orang gila lain, ayo kumpul semuanya. Dia ceramah, di antara ceramahnya dia bilang, manusia sekalian, di zaman ini nggak ada orang yang lebih ngerti tentang syariat Nabi kalian kecuali ada yang paling. Ada orang yang paling alim dan paling ngerti dengan syariat agama kalian. Lagi ceramah begitu nih orang gila. Datang orang gila kedua. Ini yang lagi ceramah ditarik dari kursi langsung jatuh. Pinggir loh. Pinggir. Naik yang kedua di atas kursi. Naik di atas kursi yang kedua. Dia bilang, dia ceramah. Umatku, jangan ada yang percaya sama ini orang. Ini pendusta, dia orang kagak ngerti sama agama saya. Gitu. Saya Nabi kalian. Bilang jangan percaya pada orang. Dia ngaku-ngaku. Pengen apa dirinya paling ngerti sama agama. Saya Nabi kalian. Jangan percaya pada dia. Lagi ceramah begitu nih orang gila kedua, datang yang ketiga. Datang yang ketiga. Ini yang lagi di atas mimbar, yang kedua tarik ke penjara. Naik yang ketiga dia bilang, ya ibadi, hambaku, perasaan saya nggak pernah ngutus dia jadi nabi. Perasaan saya nggak pernah ngutus dia jadi nabi. Sejak kapan sih jadi nabi? Katanya, kalau Abdullah bin Muhsin bilang orang zaman sekarang kayak itu tuh, orang gila yang ada di rumah sakit jiwa sekarang. Itu lihat keadaan gimana, betul kan? Jangan tukar aku alim, jangan tukar aku alim, jangan tukar aku apa lagi kayak tahu deh. Ini begini, kita. Lama kita belum menuju rumah, jangan ngaku. Jadi diri sendiri udah paling enak. Al-Imam Al-Muhasibi bilang, ya, mau apa yang ngaku? Ya, biar hebat. Ya, jangankan yang diidolakan sama orang kampung ente. Kalau sedunia semuanya sujud sama ente, apa artinya? Gak ada gunanya. Semua yang ada di alam semesta sujud sama ente. Gak ada gunanya bakal ente. Yang nyelamatin ente bukan sujudnya di orang, bukan ente dilulukan sama di orang, tapi yang nyelamatin ente ketika ente di dalam Allah. Abu Jahal Abu Sami sekali datang pengen nengokin salah seorang yang terkenal dengan kesolehannya, kewaliannya. Duduk di masjid Ruwin. Tanya kemana ini Syekh? Oh lagi di masjid. Pergi di masjid. Duduk di masjid. Keluar ini Syekh dari masjid. Begitu keluar, subhanallah lagi keluar soalnya pengen ngeludah. Wih, saya nembok kan. Di zaman dulu saya korupsi belum kayak begini, mau di tanah. Lihat begitu, udah, nggak disamperin tuh Syekh. Udah dia jalan, pulang. Dia jalan. Tanya beberapa muridnya, kenapa sih kan itu datang jauh-jauh pengen nengok Indonesia yang kayak mereka. Tapi kok begitu aja semua udah tinggalin dia. Dia bilang begini, bagaimana Allah pengen nitipin rahasianya kepada seseorang yang tidak menjaga syariat tersebut, yang tidak menjaga syariat, yang tidak menjaga adab dan etika terhadap agama. Ini kan hal sepele, tapi dia bilang hal yang begini dia kadang bisa jalanin benar. Bagaimana mau pegang rahasia itu? Imam Junaid bin Muhammad, Imam ahli tasawuf. Nih, yang paling dengar nih omongan.
aku wali, yang paling aku alim, yang paling aku sufi, ya, dan lain sebagainya. Dia dengar firman pemimpin ahli tasawuf, Imam Junaid bin Muhammad. Dia bilang, "Kullu turuq masduda illa ala man ittafa athar rasul." Semua jalan tutup. Semua jalan tertutup kecuali hanya bagi mereka yang mengikuti jejaknya Rasulullah SAW. Bagi mereka jalan terbuka. Artinya nggak ada jalan lagi untuk mencapai keridhaan Allah melainkan dengan mengikuti Rasulullah. Lain dari itu nggak ada. Jadi katakan bin Abdullah At-Tustari, rahimahullah, dia bilang, "La mu'in illallah, wa la dalil illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa la zat illa taqwa, wa la amal illa sabr 'alaiha." Katanya tidak ada yang maha menolong kecuali Allah, dan tidak ada panutan yang terbaik melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada bekal yang paling bagus lebih daripada takwa kepada Allah. Dan amalan yang terbaik yang dilakukan oleh seseorang adalah bersabar ketika dia bertakwa kepada Allah. Ada ini. Kata masyarakat kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada dengan Alawi